teman-teman, perkenalkan saya Teguh Hamzah Suri dan saya adalah seorang forex trader. Dan kembali lagi di channel NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang resiko dalam per transaksinya gitu ya. Resiko per trade-nya itu berapa gitu. Nah, mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya rekomendasi dari kita, rekomendasi dari NFC, dari teman-teman edukasi konsultan gitu ya, dari Mas Fadi, Mas Angga gitu ya, untuk meresikokannya adalah 1% dari balance teman-teman gitu ya. Nah, untuk trader pemula seperti teman-teman yang mungkin ya baru join di NFC ini atau baru kenal dengan forex gitu ya. Nah, teman-teman bisa meresikokannya di angka 1% per transaksinya. Nah, apa itu Mas Teguh? 1% dari transaksi itu seperti apa gitu? 1% per transaksinya dari balance itu seperti apa? Artinya, ketika teman-teman memiliki modal, ya modal berapa misalnya? Anggaplah $10.000 misalnya ya. Jadi, 1% dari $10.000 itu adalah $100. Maka teman-teman resikonya adalah 1%. Berarti sama dengan adalah $100. Artinya, kalau misalnya terjadi stop loss, kalau misalnya terjadi loss, ya teman-teman akan kehilangan $100-nya gitu ya. Itu resiko 1% dari $10.000. Nah, selanjutnya kalau misalnya contoh lain, kalau misalnya teman-teman, Mas Teguh saya nggak punya $10.000, saya punya $1.000, berarti $1.000 dari 1%-nya adalah $10 ya. Jadi resiko teman-teman ketika teman-teman trading dan ternyata loss, maka resikonya adalah $10 per transaksinya gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya dari teman-teman, kenapa mesti 1% sih Mas Teguh gitu ya. Oke teman-teman, kenapa mesti 1%? Jadi gini, 1% ini adalah belajar ya bagaimana teman-teman mengukur resiko secara konsisten gitu ya. Angka 1% ini sebenarnya nggak mutlak teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan 1% atau bisa menggunakan 2% gitu. Atau bisa menggunakan lebih kecil daripada 1% ini, 0,5% kah gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang resiko pribadi ya. Tapi saya akan bahas ini menggunakan 1% gitu ya teman-teman ya. Nah 1% ini teman-teman adalah tahap di mana teman-teman biar terbiasa menggunakan resiko yang selalu terukur. Kenapa? Ini penting ya. Kenapa ini penting? Jadi bukan karena 1%-nya pentingnya, tapi karena resiko terukur inilah yang pentingnya gitu ya. Kenapa penting? Karena gini, ketika teman-teman trading ya, teman-teman tidak tahu resiko, teman-teman tidak menggunakan resiko yang terukur, teman-teman tidak menggunakan resiko yang selalu konsisten gitu ya. Terjadinya apa? Akan terjadi loss yang tidak stabil juga, loss yang tidak terukur juga gitu ya. Loss yang tidak terukurnya seperti apa? Bisa jadi nanti di transaksi ini loss-nya 1%, di transaksi berikutnya loss-nya misalnya jadi 2%. Di transaksi ketika teman-teman trading di SAUUSD misalnya ya, di gold bisa jadi lebih daripada 2% atau sampai dengan 5% gitu kan. Nah terakhir kan tradingnya resikonya ini kan nggak konsisten teman-teman. Ingat, kalau misalnya kita mau profit, kita harus take action-nya dengan cara konsisten. Ya, walaupun misalnya teman-teman udah menggunakan resiko yang dengan trading plan yang konsisten, tapi ingat satu ini aja, money manajemennya, resiko ini nggak konsisten, nggak akan konsisten juga untuk hasilnya, gitu ya. Tadinya profit bisa jadi 2%, tadi abis itu profitnya cuma 1% misalnya ya kan, abis itu profitnya cuma 0,5% gitu. Nah ini juga tidak sehat buat tradingan teman-teman gitu ya. Maka dari itu pentingnya menggunakan resiko 1% ini adalah sebagai tahap belajar teman-teman untuk selalu mengukur resiko teman-teman ke depannya gitu ya. Jadi gunakanlah resiko 1%. Ingat, bukan patokan 1% itu adalah kewajiban buat teman-teman ya sebagai trader pemula gitu ya. Jadi bisa menggunakan 0,5%, 0,2% gitu ya. Nanti kita bahas lah lebih lanjutnya tentang resiko pribadi buat teman-teman ya. Nah, selanjutnya ketika mengapa 1% sudah terjawab ya untuk mengelola keuangan atau mengelola tradingan teman-teman selalu terukur. Yang selanjutnya yang ketiga adalah ada psikologi ya, ada pelajaran psikologi yang sangat penting teman-teman dapetin di angka 1% ini, di risk yang terukur ini gitu ya. Apa itu psikologinya? Teman-teman nggak perlu stres. Teman-teman nggak perlu nggak perlu dak-dikduk ya terhadap transaksi yang sedang berjalan gitu. Kenapa? Karena sudah dibatasi. Oke, aku paling juga resikonya adalah 1% ini kok. 1%-nya tadi berapa? $10. Kalau misalnya dari $10.000, 1%-nya berapa? Cuma $100 kok hilangnya gitu kan. Nggak ada masalah gitu ya. Karena teman-teman masih punya berarti kalau misalnya $10.000 berarti masih ada $9.900 lagi gitu kan, masih banyak banget gitu. Teman-teman masih bisa punya peluang yang lebih besar lagi ya dibandingkan kehilangan yang $100 tadi. Jadi nggak ada masalah gitu. Membangun
membangun apa? Dapetin ilmu psikologi, dapetin ilmu ketenangan juga ya di dalam angka 1% tersebut, di dalam angka risk pribadi teman-teman tersebut gitu ya. Jadi tradingannya juga bisa santai, tradingannya juga bisa profit gitu ya dengan teman-teman menggunakan risk 1%. Nah, selanjutnya angka 1% ini teman-teman, ini saya bilang sangat wow teman-teman ya. 1% ini teman-teman bisa menghasilkan 2%, bisa menghasilkan 3% gitu ya. Bisa menghasilkan 4 sampai dengan 6%. Serius gitu ya. Ketika teman-teman tadi menggunakan 1%, ya, resikonya 1%, teman-teman bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan reward-nya sampai dengan 3% lebih gitu ya. Dengan cara apa? Nah, kemarin itu ada dibahas sama Mas Arya ya di video sebelumnya ya. Silakan cek aja di link atas ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, ketika teman-teman sudah dapetin manfaat psikologi dan teman-teman sudah dapetin reward-nya tadi ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya dari teman-teman. Bagaimana cara mengimplementasikannya Mas untuk selalu dapetin 1% gitu ya. Dalam setiap transaksi kita. Nah, caranya mudah teman-teman ya. Caranya, sebelum saya jelaskan cara mudahnya, caranya yang penting teman-teman tahu areanya. Tahu di mana entry-nya dan tahu di mana stop loss-nya. Ingat, ini adalah salah satu bekal teman-teman untuk membuat trading plan kan? Seperti video-video sebelumnya, saya bahas seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah tahu entry-nya di mana dan stop loss-nya di mana, teman-teman akan leluasa untuk menentukan resiko yang akan teman-teman gunakan, gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu entry dan exit-nya, ya, entry dan exit loss-nya di mana, berarti kan teman-teman udah tahu lebar dari sebuah area yang teman-teman marking ini, yang teman-teman jadiin trading plan ini, sudah diketahui. Nah, dari lebar area ini, barulah kita tentuin ya jumlah lot yang disesuaikan untuk dapetin 1% dari balance tadi, gitu ya. Berarti kalau misalnya, contoh misalnya ya, ada lebar area 10 pip, teman-teman punya balance $1.000. Maka teman-teman menggunakan lot berapa yang bisa menghasilkan $10 atau meresikokan $10 ketika ini loss gitu ya. Maka kalau misalnya dihitung-hitungin ya, dihitung-hitungin secara manual, teman-teman bisa menggunakan lot 0,1 ya, lot 0,1. Jadi kalau misalnya dengan lot 0,1 ini ternyata stop loss karena lebar areanya 10 pip, maka teman-teman akan kehilangan $10 ya. Kebayang kalau misalnya teman-teman menggunakan lot 0,1 ya. Teman-teman menggunakan punya balance-nya $10.000 tadi ya, $10.000. Maka teman-teman untuk menghasilkan atau menggunakan resiko 1%-nya adalah $100 tadi, maka teman-teman menggunakan lot 1 lot gitu ya. Jadi ketika stop loss, teman-teman akan kehilangan resikonya adalah $100. Jadi nggak perlu khawatir ya. Itu cara susahnya teman-teman. Cara mudahnya teman-teman itu ada namanya Dwian Anggara Trading Assistant. Teman-teman bisa menggunakan tools itu ya, tools tersebut Dwian Anggara Trading Assistant. Di Dwian Anggara Trading Assistant ini teman-teman bisa langsung masukin nomor harga entry-nya, kemudian teman-teman masukkan harga stop loss-nya, dan kemudian teman-teman pilih mau ngambil reward berapa, TP1, TP2, TP3. Tinggal place order, selesai semua ya. Ini nanti teman-teman bisa bisa lihat gambarnya di sini ya gitu ya. Dan teman-teman tinggal input aja angka-angkanya ya. Meresikokan 1% tadi ya, menjaga resiko teman-teman dengan resiko pribadi teman-teman tadi ya. Itu bukan hanya untuk menjaga modal teman-teman juga, tapi juga menjaga mental kita, mental tradernya gitu ya, agar teman-teman bisa beraktivitas juga dengan nyaman gitu ya, karena udah tahu resikonya. Oke, kalau misalnya stop loss sekian, kalau misalnya profit saya dapatnya sekian gitu ya. Nah, so teman-teman bagaimana? Sudah bisa atau teman-teman sudah siap untuk mengimplementasikan resiko tersebut gitu ya, resiko pribadi tersebut, atau menggunakan resiko 1% teman-teman gitu ya. Silakan ceritakan pengalaman teman-teman juga di kolom komentar ini ya. Terserah teman-teman menggunakan resikonya berapa gitu ketika teman-teman ketika teman-teman mula trading menggunakan resiko yang nggak ngerti ya, coba silakan ditulis di kolom komentar ya. Pas tunggu saya pertama kali menggunakan resikonya adalah 1%, padahal modal saya cuma $100 gitu kan. Boleh ya, teman-teman silakan tulis di kolom komentarnya. Dan ingat juga like dan subscribe juga ya channel YouTube kita ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. See you.